Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ulfa Nur Oktaviana. Di sini NIM saya yaitu 2018-261. Karena belakang NIM saya adalah 1, maka tema saya hari ini adalah sistem database untuk penjualan toko barang. Sedangkan toko barangnya itu sendiri saya memberikan sebuah nama yaitu sistem penjualan toko Illuminate Berkah. Jadi di sini adalah toko barang di mana nama tokonya itu Illuminate Berkah. Nah, yang pertama, bahasan pertama saya yaitu tentang kebutuhan sistem manajemen dari penjualan toko Illuminate Berkah itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa ilustrasi yang nantinya akan saya terapkan di dalam desain database saya. Ilustrasi yang pertama yaitu tentang penjualan. Bagaimana ilustrasinya? Yaitu toko Illuminate menjual berbagai barang di mana sistem penjualan yang akan dilakukan yaitu ketika seorang customer membeli sebuah barang di toko Illuminate, maka sebelumnya akan dicek terlebih dahulu mengenai histori hutang dari customer tersebut. Jika customer tidak memiliki hutang, maka transaksi dan pembuatan nota dapat dilakukan. Kemudian setelahnya baru dilakukan serah terima barang dagangan. Untuk penjualan, implementasinya di dalam database yaitu seperti ini. Jadi, yang pertama, di sini terdapat entitas customer, di mana entitas customer ini nanti langsung berelasi dengan entitas penjualan. Jadi, di sini nanti ID customer akan masuk di dalam ID penjualan, di mana sebelum penjualan atau transaksi dilakukan, terdapat pengecekan dulu apakah customer memiliki riwayat hutang atau tidak, ataukah ada hutang yang belum dilunasin atau belum. Di sini saya menambahkan salah satu atribut yaitu total tunggakan. Di mana total tunggakan ini nanti dia terhubung langsung dengan transaksi dan juga hutang customer. Kemudian ilustrasi yang kedua yaitu tentang sistem pembayaran. Untuk sistem pembayaran pada toko Illuminate ini menyediakan 2 kategori, di mana customer harus memilih salah satu kategorinya, yaitu pembayaran via tunai dan transfer. Begitu pula untuk sistem pembayaran cicilan atau hutang, dapat dilakukan dengan memilih salah satu di antara tunai maupun transfer, di mana dalam sistem hutang akan diberlakukan maksimal cicilan dan batas tenggang cicilan harus lunas. Untuk implementasinya kurang lebih seperti ini. Jadi, di penjualan, dia juga berelasi langsung dengan transaksi, di mana nantinya transaksi akan memiliki ID dari penjualan. Dari masing-masing ID penjualan, maka customer dapat memilih salah satunya. Di sini bisa masuk art atau bisa masuk super dan subtype. Di mana di sini nantinya customer harus memilih salah satu di antara tunai maupun transfer. Di sini dapat menggunakan art. Jadi, ketika menggunakan art nanti, maka harus memilih salah satu di antaranya dan tidak bisa keduanya dalam satu waktu. Ataupun menggunakan super dan subtype. Kemudian dari transaksi tunai maupun non-tunai ini juga langsung berelasi dengan hutang customer, di mana nanti entitas hutang customer akan memiliki salah satu ID dari tunai maupun transfer, di mana nantinya itu akan dapat digunakan untuk customer itu membayar hutangnya, mungkinkah tunai ataukah transfer. Lanjut untuk ilustrasi yang ketiga yaitu mengenai diskon. Dalam hal ini, diskon diberlakukan untuk meningkatkan penjualan sekaligus promosi barang pada toko barang Illuminate, di mana diskon akan berlaku hanya pada barang tertentu saja dan dalam kurun waktu tertentu saja. Maka dibutuhkan sebuah histori untuk mencatat kapan diskon dan berapa harga ketika diskon itu terjadi. Untuk implementasi diskon, di sini saya menggunakan sebuah entitas tambahan yaitu entitas purchase dan entitas price. Nah, ini sebetulnya adalah entitas price, tapi saya menyingkatnya menjadi entitas pre. Nah, purchase ini dia akan menyimpan mengenai berapakah purchase atau berapakah diskon pada waktu itu. Nah, di sini ada ID purchase, di mana ID purchase nanti menyimpan juga ID barang. Jadi untuk masing-masing barang akan nampak berapakah purchase-nya dia. Sedangkan dari barang itu sendiri dia juga langsung berelasi dengan entitas price. Nah, ini entitas pre. Di mana entitas pre ini nanti akan menyimpan ID barang juga.
Jadi untuk masing-masing barang di sini nanti memiliki purchase maupun price. Di mana untuk purchase maupun price itu nanti berdasarkan start date dan juga end date. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini untuk relasinya, di sini kan minimal 0, maka kemungkinan ada barang yang tidak mendapatkan purchase atau diskon itu juga memungkinkan di dalam database ini. Untuk ilustrasi yang kedua, maksud saya yang keempat. Jadi untuk ilustrasi yang keempat tentang kerusakan barang. Untuk kerusakan barang pada toko Illuminate memberlakukan sebuah retur barang atau pengembalian barang jika terjadi kesalahan dari toko yang menyebabkan barang dagangan menjadi rusak. Maka customer diperbolehkan untuk mengembalikan barang dan toko Illuminate akan mengganti kerugian dari kerusakan barang tersebut. Ini dilakukan untuk menjaga hubungan baik antara customer dengan toko Illuminate. Nah, karena di sini memberlakukan pengembalian barang atau bisa dikasih nama sebagai return, pengembalian barang, saya di sini menambahkan sebuah entitas baru, lebih tepatnya dua entitas baru yaitu entitas return. Di mana entitas return ini dia berrelasi langsung dengan penjualan dengan relasi one to one. Nah, di mana di sini relasinya? Di sini ada dash line. Jadi untuk setiap penjualan kemungkinan akan mengalami kerusakan dan juga kemungkinan juga tidak. Nah, oleh karena itu saya di sini memberikan dash line. Kemudian dari return sendiri dia juga berrelasi dengan entitas namanya entitas return rinci, di mana memiliki relasi one to many. Kemungkinan untuk setiap penjualan itu yang mengalami kerusakan lebih dari satu barang, oleh karena itu one to many. Nah, kenapa di sini saya membuat return rinci? Return rinci merupakan anak dari return. Nah, supaya di dalam return ini tidak terlalu memiliki banyak atribut, maka saya memecahnya menjadi return rinci. Kemudian dari return rinci ini, dia juga langsung berrelasi dengan barang. Jadi ini nanti akan berisi ID barang dan juga jumlah return dari barang tersebut. Ini untuk return rinci. Oke, untuk ilustrasi selesai. Kemudian masuk ke entitas dan atribut yang dibutuhkan. Di sini ada beberapa entitas utama. Entitas utamanya yaitu meliputi ada penjualan, ada transaksi, dan juga ada barang. Ada penjualan, transaksi, barang, dan juga return tadi. Untuk daftar seluruh entitas dan atribut meliputi seperti yang di bawah ini. Kemudian, sistem penjualan toko barang Illuminate seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di mana di sini mengadopsi beberapa relationship. Ada relationship bersifat solid line, ada bersifat dash line, di mana kalau solid line itu dia berbentuk dari solid tanpa putus-putus. Kemudian dash line itu adalah maybe, berarti kemungkinan dia boleh 0. Kurang lebih seperti ini. Ini berbentuk dash line. Ini juga dash line. Maksud saya ini dash line. Kemudian untuk atribut di sini ada dua nilai, yaitu yang pertama ada optionality, yang kedua ada mandatory. Untuk yang optionality itu dituliskan dengan simbol bintang pada konseptual atau ERD. Itu dituliskan dengan gambar bintang. Sedangkan untuk untuk optionality maksud saya itu dituliskan dengan simbol 0, sedangkan untuk mandatory disimbolkan dengan bintang. Oke, saya berikan penjelasan jadi optionality bulat, sedangkan mandatory adalah bintang. Oke, selesai untuk desainnya. Kemudian masuk ke Oracle 8.1 tentang modeling historical data. Nah, di dalam database saya ini juga menerapkan mengenai aturan-aturan di dalam Oracle. Salah satunya yaitu untuk aturan dalam Oracle 8.1 tentang modeling historical data. Di sini saya menerapkan model data over time, di mana model data over time ini merupakan data yang berubah pada setiap waktu. Yang pertama, masalah yang terjadi di toko ini, yaitu toko itu perlu menyimpan data tentang hutang barang yang dimiliki. Kemudian yang kedua, semua customer diperbolehkan untuk menghutang. Namun ketika hutang belum lunas, maka customer tidak diizinkan untuk membeli barang lagi, hingga hutang tersebut menjadi lunas. Kemudian masalah yang ketiga,
toko juga perlu mencatat mengenai perubahan harga dari setiap waktunya. Nah, kemudian oleh karena itu, modeling historical data ini untuk entitas penjualannya. Di sini terdapat total tunggakan, di mana nantinya entitas penjualan dia juga berrelasi dengan entitas-entitas lain seperti entitas transaksi maupun entitas barang, di mana barang juga berhubungan langsung dengan purchase dan juga price. Digunakan untuk apa? Di sini digunakan untuk historical, untuk mencatat historinya. Jadi untuk transaksi di sini dia juga menyimpan tanggal transaksi, sedangkan untuk purchase dan price dia terdapat start date dan juga end date. Nah, untuk return dia juga menyimpan tanggal transaksi di sini. Nah, di sini di dalam cicilan juga terdapat start date dan juga end date. Kemudian model data overtime pada hutang customer. Nah, di dalam hutang customer ini juga menerapkan data overtime. Untuk memodelkan hutang customer, dari waktu ke waktu dibutuhkan entitas baru yaitu cicilan hutang. Di mana dengan adanya entitas cicilan hutang ini nanti, maka histori mengenai barang, banyaknya hutang dan sisa hutang dari customer akan terrecord di dalam database. For example, di sini saya memasukkan di sini ada ID hutang. Nah, di mana ID hutang ini bernilai 11. Nah, saya punya ID hutang 11 di mana statusnya di sini masih belum lunas. Dengan jumlah uang atau jumlah hutang sekian. Ini untuk jumlah hutangnya saya menuliskan angka random. Jadi mohon maaf jika tidak sinkron dengan yang di bawahnya. Nah, dari ID hutang ini di sini ada hutang customer ID hutang, di mana dia diambil dari entitas di atasnya. Entitas yang langsung di atasnya itu hutang customer. Nah, karena di sini one to many, maka nanti ID hutang customer ini akan masuk ke dalam cicilan hutang. Nah, oleh karena itu di sini ada hutang customer ID hutang. Nah, di mana ID hutang 11 ini nanti akan dicicil di sini sebanyak 3 kali. Cicilan pertama sejumlah sekian, cicilan kedua berjumlah sekian, dan cicilan ketiga berjumlah sekian. Di mana dari masing-masing cicilan dia memiliki tanggal, record tanggalnya. Nah, record tanggalnya itu mulai dari start date untuk tanggal sekian-sekian, kemudian hingga end date-nya terisi berarti hutang telah habis. Nah, kemudian seandainya di sini untuk penjualan sekian memiliki hutang sekian kemudian sudah dicicil, maka langsung di dalam atribut dari banyaknya tunggakan akan otomatis berkurang. Kemudian model data overtime pada diskon toko illuminate. Nah, model data overtime atau model data yang selalu berubah dari waktu ke waktu itu juga berlaku di dalam purchase dan price. Karena untuk harga barang dari waktu ke waktu itu mengalami perbedaan tergantung dari kebijakan toko itu sendiri. Apakah menerapkan namanya purchase ataukah tidak. Untuk pemodelannya, untuk logikalnya kurang lebih seperti ini. Di sini ada barang, purchase, dan price. Seperti yang saya jelaskan di awal. Kemudian, untuk penerapan Oracle 8.2 yaitu modeling change time. Nah, kenapa di sini saya menggunakan modeling change time? Jadi di dalam toko ini juga terdapat masalah. Nah, masalahnya itu apa? Toko Illuminate itu memerlukan sebuah sistem yang mampu mendeteksi dan mengamati banyaknya cicilan dari customer. Nah, yang telah melakukan hutang atau kredit. Dengan membuat sebuah entitas bernama cicilan hutang, di mana dengan adanya entitas ini nantinya dapat digunakan oleh manajer toko untuk mengamati pola pembelian dan juga transaksi yang dilakukan oleh customer itu sendiri. Untuk memberikan wawasan bagi toko supaya dapat memberikan bagaimana untuk mengatur manajemen keuangan mereka. Nah, selama uang itu masih berada di dalam customer karena uangnya harus terus berputar, sedangkan di sini berlaku bahwa customer harus bukan harus, maksudnya boleh berhutang maupun boleh tidak berhutang, kurang lebih seperti itu. Untuk penulisannya, jadi di sini langsung menggunakan hutang customer dan juga cicilan. Kurang lebih seperti ini. Di mana cicilan ada start date, end date, ID cicilan, dan juga maksimal cicilan. Nah, di sini juga berrelasi juga dengan jumlah hutangnya. Di mana jumlah hutang ini nanti dia sesuai dengan cicilannya. Ketika dia ada cicil, maka otomatis di jumlah hutang akan terus berkurang sesuai dengan cicilan yang dibayarkan. Kemudian di sini juga mengadopsi dari Oracle 8.3 yaitu tentang modeling change price, tentang harga. Tentang harga ini tadi, ini juga berrelasi atau
dapat dikatakan desain ini dia juga mengadopsi dari modeling change price. Nah, permasalahannya apa? Jadi, permasalahan pertama yaitu toko eliminate perlu mengecek harga historis suatu produk untuk mengecek harga produk pada kurun waktu tertentu. Nah, seperti tadi. Ketika terjadi sale, maka dapat mencocokkan dengan database. For example, seperti ini. Di sini ada ID barang, kemudian di sini ada purchase, di sini ada price. Nah, ini akan langsung berrelasi dengan barang. Ketika ingin melihat dari barang ber-ID 1, for example. Ber-ID 1, apakah dia mempunyai purchase pada seandainya 1 minggu yang lalu, maka langsung dapat melihat dari started date edit dari entitas price. Nah, di sini penjelasannya. Untuk penjelasan yang pertama, dengan adanya entitas price, maka harga dapat dilakukan pencatatannya. Kemudian di sini diasumsikan setiap data per harga hanya dari satu produk. Nah, maksudnya seperti ini. Di sini, ini nanti dari ID purchase, dia akan memiliki satu ID barang juga. Nah, per ID barang dia memiliki purchase ataupun memiliki price-nya masing-masing. Jadi di sini konsepnya one by one. Jadi satu produk satu produk satu, kurang lebih seperti itu. Tapi boleh jadi juga ada produk yang tidak memiliki purchase. Kemudian, yang ketiga, jika ingin melihat harga pada kurun waktu tertentu dapat mencocokkan purchase date di antara start date dan end date pada entitas price. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bagaimana cara mencari harga suatu barang dari masa lalu yang kemungkinan atau kita ingin mengecek apakah barang itu dulunya mengalami purchase atau diskon atau tidak. Kemudian, penjelasan yang keempat yaitu sebenarnya di antara entitas purchase maupun price ini terdapat sebuah simbol. Nah, atau sebuah relationship, imaginary relationship yang namanya itu between. Nah, between relationship ini tidak bisa dituliskan di dalam desain ini. Nah, bagaimana? Berarti solusinya dia dapat dimodelkan tapi tidak dapat diimplementasikan dengan kode tambahan. Jadi, dia itu hanya bisa diimplementasikan maksud saya dengan sebuah kode tambahan khusus. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada between relationship. Untuk pengisiannya seperti ini. Yang pertama harus diisi dari keseluruhan ini dari ketiganya yaitu ID barang atau dalam entitas barang. Karena apa? Karena di sini terdapat foreign key nantinya masuk di dalam purchase dan juga foreign key ID barang yang nantinya akan masuk di dalam pre. Nah, oleh karena itu yang pertama kali harus diisi adalah barang. Di sini saya memiliki beberapa barang untuk recordnya, mulai dari beras, gula, gandum, minyak, mie, dan jagung, di mana masing-masing barang memiliki ID atau kode uniknya masing-masing tidak boleh sama. Ini namanya primary key. Nah, atau primary unique identifier kok di dalam logical. Kemudian dari sini itu akan masuk ke dalam tabel purchase dan tabel price berdasarkan apa? Itu berdasarkan ID barangnya. Nah, ID barangnya masuk ke sini. Ini untuk menghubungkan keduanya. Karena di sini bantu many, maka tadi seperti yang saya jelaskan masuk. Untuk barang ber-ID 771, nah dia memiliki ID purchase sekian, 661. Dia memiliki banyak purchase, nah banyak purchase-nya sekian. Untuk purchase date-nya itu dimulai pada tanggal ini. Nah, purchase-nya itu dibuatnya pada tanggal ini. Sedangkan untuk barang ber-ID 772 ini, dia ternyata juga memiliki purchase, di mana memiliki purchase sebanyak ini, dan purchase itu diberikan pada tanggal ini. Nah, sedangkan untuk ID purchase-nya yaitu ini. Nah, ini sama untuk barang pada ID 773 sampai 775. Untuk tabel price atau tabel harga, di sana saya menuliskan tabel price, dia juga memiliki foreign key dari barang ID. Nah, ini. Barang underscore ID barang. Maksudnya berasal dari tabel barang, di mana dia memiliki kolom namanya ID barang. Nah, untuk ID barang sekian, ini saya ambil 771, dia punya start date. Start date-nya itu berapa, kemudian end date atau berakhirnya itu kapan. Oh iya, mohon maaf karena di sini saya menuliskan tanggal random, jadinya mungkin tidak sinkron. Mungkin nanti kalau benar-benar dibuat dalam sistem, bisa dalam bentuk mobile atau web, itu diimplementasikan dengan kode, dia jadinya langsung sinkron. Lebih seperti itu.
Untuk barang ID-nya 771, 772, 773, 774. Nah, ini harus benar-benar betul karena jika salah tidak dapat berelasi. Nah, dia punya purchase-nya kurang lebih segini. Purchase-nya berarti harga sekarang. Kemudian di sini juga mengadopsi dari aturan Oracle 8.4 mengenai drawing convention for readability. Purpose-nya di sini apa? Yaitu dengan adanya aturan drawing convention, maka akan lebih mudah untuk memahami dan menuliskan struktur database. Karena jika diilustrasikan, jika setiap toko itu memiliki standarnya masing-masing, seandainya standar pembuatan sepatu masing-masing, maka akan susah untuk memilih ukuran sepatu dari masing-masing user atau masing-masing pembeli. Oleh karena itu dibuat sebuah convention atau sebuah aturan yang digunakan oleh seluruh pengguna dari atau pendesain dari database itu sendiri. Nah, aturan yang digunakan di dalam desain saya yaitu seperti ini. Yang pertama, high volume entity yang merupakan entity sentral atau entity intinya atau lebih penting dalam ERD yaitu entity relationship diagram. Penulis buat berada pada sisi kiri atas, di sisi kiri yang sebelah atas. Di mana ini merupakan entitas yang berpengaruh dengan entitas lainnya. Dan sebagian besar fungsi manajemen penjualan toko dipengaruhi pula oleh entitas ini. Nah, di sini saya menuliskan entitas penjualan berada di sisi kiri atas. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini, di sisi kiri atas. Itu adalah high volume entity. Oke, lanjut. Mengenai clarity is key. Nah, seringkali campuran convention itu tergantung pada ruang dan juga preferensi. Oleh karena itu, clarity dan readability adalah kriteria utama. Aturan apa yang dipakai untuk penulisan dan menuliskan RD? Nah, ada beberapa aturan di sini. Ada 4 aturan. Jadi, aturan yang pertama itu menghindari garis relasi yang saling melintang. Jadi, garis relasi tidak diperbolehkan untuk saling melintang. Nah, contohnya garis relasi ini melintang dengan ini. Itu tidak diperbolehkan. Kemudian, menghindari entity yang overlap atau entity yang memiliki atribut terlalu banyak. Itu juga tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana caranya? Itu bisa membuat subnya atau memecahnya. Di sini saya menerapkan pemecahan dan juga sub nih. Di sini ada reader yang seharusnya dia juga banyak, tapi saya buat di sini ada rinci agar memiliki perinciannya sendiri dan lebih enak dalam pengimplementasiannya nanti. Kemudian yang ketiga yaitu menghindari garis relasi yang melintasi entitas lainnya. Nah, garis relasi ini, seandainya ini, dia melintasi relasi entitas lainnya. Contohnya, garis ini melintas di sini. Nah, itu dilarang. Ini yang penjualan, dia melintasi. Itu dilarang dan tidak diperbolehkan karena akan semrawut dalam pembacaannya. Oke. Kemudian menggunakan white space atau space putih. Apa itu white space? Nah, ini white space. Jadi tidak seluruh desain itu diminimalisirkan tempatnya, yaitu supaya rapi dan enak untuk pembacaannya. Di sini harus dikasih bisa white space, bisa volume entity, tapi saya menggunakan keseluruhannya. Kemudian tentang use diagram. Nah, supaya menghindari yang overlap tadi. Overlap itu ketika ada diagram yang besar, maka pecah menjadi lebih kecil dari entity yang terkait secara fungsional. Salah satunya dengan menggunakan subdiagram untuk presentasi ke beberapa grupnya. Penggunaan subdiagram pertama yang digunakan di dalam desain saya yaitu penjualan dan penjualan rinci. Kemudian yang kedua yaitu return dan return rinci. Supaya tidak terlalu overlap dan juga tidak looping nantinya. Nah, di sini juga mengimplementasikan mengenai supertype dan juga subtype. Nah, untuk transaksi yang ini, untuk transaksi, saya modelkan menjadi supertype dan subtype ini. Jadi ini nanti bisa sebenarnya supertype maupun subtype bisa juga di art. Karena ini menurut saya bisa diimplementasikan di salah satunya. Nah, ini untuk transaksi ada transaksi, tanggal transaksi, ada tunai dan ada transfer. Untuk pemodelan seperti ini.
ilustrasinya. Kemudian lanjut, di sini juga menerapkan atau mengimplementasikan mengenai Oracle 9.1 yaitu tentang Introduction to Relationship Database Concept. Nah, tentang bagaimana pendahuluan mengenai relasi di antara database konsep gitu. Note-nya di sini ada 2 note. Yang pertama, itu konsep data model akan ditransformasikan menjadi relasi database design. Nah, dari konsep akan direlasi ke database desainnya. Kemudian yang kedua, ini berarti bahwa entitas, atribut, relasi, dan unique identifier nantinya akan diterjemahkan dalam objek relational database-nya. Di dalam sini nanti akan dibahas mengenai beberapa konsep. Konsep yang pertama ada candidate key, yang kedua ada column, yang ketiga ada foreign key, keempat ada primary key, yang kelima ada relational database, yang keenam ada row, dan yang terakhir ada unique key. Masing-masing akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai relational database atau hubungan antara database. Jadi, relational database adalah database yang dilihat oleh pengguna sebagai kumpulan tabel 2 dimensi masing-masing berisi row dan juga column. Di mana tabel di bawah ini berisi data penjualan. Nah, yang mana yang dinamakan row? Yang ini. Ini namanya row. Yang dari kiri ke kanan ini. Yang 150 yang ini. Ini namanya row. Sedangkan yang tegak ini namanya column. Nah, di mana ini nanti untuk merelasikannya dia itu menggunakan bukan lagi one to many atau many to many atau yang lainnya, yang dimana mereka memiliki namanya, tapi di sini nanti untuk perelasiannya dia menggunakan primary key-nya. Jadi primary key akan berelasi dengan atau berada di tempat lain atau di entitas lain yang berhubungan dengan dia. Nah, namanya itu nanti akan berubah menjadi foreign key. Nah, ini foreign key. Kolom sudah selesai. Kemudian ada candidate key. Nah, candidate key di sini bisa kok di sini biasanya itu candidate key bisa ID, bisa juga tanggal. Nah, atau di sini yang unik total harga tidak mungkin, biasanya tanggal. Jadi di sini tidak ada candidate key kalau menurut saya. Jadi saya menggunakan satu primary key saja. Di mana ini primary key yaitu ID penjualan. Nah, untuk foreign key yaitu primary key yang digunakan di entitas lain, di mana digunakan untuk merelasikan, kemudian dia berubah nama menjadi foreign key. Relational database menggunakan primary key dan foreign key tadi. Dan untuk row, nah sudah saya jelaskan, dan unique key. Unique key yaitu sebuah data yang unik atau sebuah data yang berbeda-beda angkanya. Unique key. Lanjut mengenai language to access data, yaitu bahasa bagaimana kita untuk mengakses data itu. Jadi dengan menggunakan sebuah sistem database, kita menggunakan DBMS nantinya untuk mengimplementasikannya, di mana nanti saya menggunakan DBMS yaitu Oracle. Nah, ini dia. Saya menggunakan DBMS Oracle di sini. Nah, saya menggunakan ini, di mana dengan menggunakan DBMS Oracle itu memungkinkan kita untuk mencari data dengan lebih mudah dan juga lebih efisien. Bagaimanakah implementasinya? Salah satu implementasi yang saya tuliskan di sini yaitu di sini saya memiliki struktur physical. Nah, ini namanya physical data model. Ada customer, ada penjualan, dan juga penjualan rinci. Di mana dari ini nanti saya ingin mencari rekapan penjualan rinci ini dari penjualan dengan ID 1. Nah, penjualan ber-ID 1 itu punya penjualan rinci apa saja sih? Oke, bagaimana cara mengaksesnya? Di sini menggunakan SQL query. Nah, SQL query itu digunakan untuk mengakses itu tadi. Ini namanya query language. Nah, bagaimana? Yaitu dengan menggunakan select from penjualan rinci. Berarti dia mengambil seluruh kolom yang ada di dalam penjualan rinci. Seluruh kolom atau seluruh value yang ada di penjualan rinci. Dengan syarat atau di mana kita mau ngambil yang mana, where gitu penjualan ID penjualan sama dengan 1, yaitu di mana di tabel penjualan itu terdapat ID penjualan,
Dan ID penjualannya itu yaitu ber-ID 1. Nah, kayak gini nih. Saya ingin mengambil ini, rincian data dari ID penjualan 1. Nah, ID penjualan 1 itu, nih, penjualan 1 tuh apa saja kah kira-kira yang dia beli gitu. Jadi dia membeli 100 kilo, dia membeli ini. Nah, kurang lebih seperti ini. Dengan dia membeli apa aja, dia itu membeli barang ini. Barang ber-ID 71, 72, 773. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini di sini juga ada customer ID. Nah, customer ID itu didapatkan dari mana? Dari foreign key tepat yang ada di atasnya, itu penjualan. Nih, ini dapat customer ID. Karena tadi one to many, nah jadi foreign key di sini masuk di sini. Ini juga one to many, jadi ID customer masuk di dalam kolom yang ada di tabel penjualan menjadi foreign key namanya. Ini foreign key, ini primary key. Lanjut, untuk implementasi dari Oracle 9.2 mengenai basic mapping the transformation process, di sini ada 3 note tepatnya. Note yang pertama yang menjadi garis besar mengenai pembahasan nanti, yaitu yang pertama membedakan konsep model dan physical model. Jadi nanti saya akan menjelaskan bagaimana konsepnya dari yang pertama konseptual menjadi physical, itu bagaimana transformasinya. Kemudian yang kedua mengenai pemetaan terminologi antara dua model. Dan yang ketiga, mengubah entitas menjadi tabel diagram. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian di dalam basic mapping the transformation dibahas mengenai beberapa konsep juga. Di sini ada 3 konsep utama. Ada map, nah ada reserve word, ada transform. Di sini semacam keywordnya kita akan bahas apa. Oke, yang pertama yaitu transformation concept to physical. Jadi konsep model atau diagram ER ditransformasikan menjadi physical model. Dari ERD, dia akan ditransformasikan menjadi physical. Pasti adalah something yang different atau yang beda gitu. Jadi physical implementation itu menjadi relationship atau relational database. Bedanya apa? Bedaan yang pertama yaitu mengenai namanya atau istilahnya. Ini juga berbeda. Dari konsep ke physical ini memiliki perbedaan yang awalnya namanya entity atau entitas berubah menjadi tabel, instance atau isinya, isi dari tabelnya kan memiliki isi atau data. Nah, dia dari instance berubah menjadi row. Kemudian di sini ada juga atribut. Nah, atribut dia berubah menjadi column. Nah, primary UID yang awalnya unique identifier dia akan berubah menjadi key. Primary key, secondary unique identifier jadi unique key, relationship menjadi foreign key. Nah, lebih seperti itu. Untuk tabel diagram notasinya, di sini row pertama dari tabel diagram berisi tabel name atau short name. Nah, jadi dari masing-masing diagram nanti kan memiliki tabel. Nah, nama tabelnya itu namanya yaitu short name. Supaya apa? Ini nanti akan digunakan untuk penamaan foreign key. Di mana foreign key-nya itu namanya tidak diperbolehkan lebih dari 30 karakter. Kemudian key type column harus berisi PK atau primary key, UK atau unique key, dan FK yaitu foreign key. Optional column harus berisi tanda bintang. Kemudian jika dia mandatory, optional column harus berisi bintang maksud saya untuk mandatory, dan bulat jika dia optional. Mandatory harus diisi, optional boleh diisi, boleh tidak. Nah, naming convention-nya atau penamaan peraturan penamaannya. Jadi yang awalnya dari konsep menjadi physical itu ada beberapa perbedaan untuk penamaan. Baik dari penamaan di sini atribut, awalnya namanya atribut atau unique identifier, berubah di sini menjadi column. Nah, ini ada perbedaan. Nah, bisa ditengok dari sini. Di sini lebih sering menggunakan tuh namanya abbreviation dibandingkan nama atribut kan. Yang awalnya ID hutang, dia menjadi ID underscore hutang. Yang awalnya tanggal spasi hutang menjadi tanggal underscore hutang. Nah, ini menjadi underscore, bisa menjadi underscore. Nah, yang dimaksud tadi saya sempat bilang tentang abbreviations. Nah, apa itu abbreviation? For example, di sini seandainya ada transaksi.
dia akan berubah menjadi ID underscore TSI. Nah, seperti ini. Contohnya di sini ada TNI, PJL, underscore ID, underscore penjualan. Nah, TNI di sini itu maksudnya tunai, penjualan, ID, penjualan. Karena apa? Karena di sini saya mencoba untuk memasukkan dari yang awalnya itu berbentuk desain, yang paling pertama itu saya membuat namanya conceptual design, kemudian saya engineer dia menjadi physical. Dari physical saya export dia menjadi DDL file. Dari DDL file saya masukkan di dalam DBMS, yaitu DBMS Oracle di sini. Nah, dari situ tidak diperbolehkan untuk penamaan foreign key lebih dari 30 karakter. Yang sempat saya singgung di awal tadi. Lebih dari 30 karakter maka dia akan error atau tidak boleh. Jadi harus diperbaiki dulu. Untuk cara memperbaikinya bisa menggunakan naming convention atau abbreviation-nya tadi. Kemudian tentang tabel short name atau penamaan nama pendek dari tabel. Di sini ada dua note yang saya berikan. Yang pertama yaitu short name yang unik untuk setiap tabel berguna untuk penamaan kolom foreign key seperti yang saya jelaskan tadi. Dalam aturan convention physical model ke DDL file yang berguna untuk membuat tabel pada Oracle Application Express nama foreign key. Tidak diizinkan lebih dari 30 karakter. Sehingga untuk memperbaiki error diperlukan penamaan menggunakan convention tabel short name. Nah, sebenarnya di dalam ini saya melihatnya kalau yang ini ada di physical, kalau yang ini dia ada di konseptual. Nah, kalau di konseptual itu ada namanya di dalam tabelnya itu ada short name. Nah, bisa diisi di sini sebenarnya. Cuma di sini saya memiliki beberapa permasalahan, yaitu untuk mengkonvensi ini supaya masuk ke dalam physical, saya mengalami beberapa permasalahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini tadi contohnya yaitu mengenai entitas customer. Nah, customer di dalam generalnya nanti, ini yang general paling atas, dia ada untuk name dari entity atau entitasnya dan juga memiliki short name dari entity. Untuk penamaannya tentunya tidak sembarangan, ada aturannya. Nah, aturan yang saya pakai di sini ada 3 aturan. Jadi, aturan yang pertama ketika nama entitas lebih dari satu kata. Contohnya, hutang customer. Seperti ini. Ini. Ada hutang spasi customer. Nah, hutang customer ini caranya gimana? Yang pertama, dari kata pertama diambil karakter pertama. Kemudian ada kata kedua diambil karakter pertama dan karakter terakhir. Itu untuk lebih dari satu kata. Sedangkan untuk nama entitas dari satu kata tetapi lebih dari satu suku kata, contoh customer. Nah, customer. Saya bacanya customer ya, customer. Nah, jadi yang diambil kata pertama dari suku kata pertama, kata pertama dari suku kata kedua, caste. Nah, kata terakhir dari suku kata terakhir, R. Nah, jadi CTR. Kemudian aturan yang ketiga, untuk nama entitas dari satu kata tetapi lebih dari satu karakter yang diambil, karakter pertama, karakter terakhir, dan karakter kedua, dan karakter terakhir. Nah, ini dia example-nya dari tabel saya. Oh ya, note ini kenapa berantakan? Sebenarnya modelnya seperti ini, tapi supaya enak saya menjelaskan, jadi saya buat dia one line. Nah, soalnya kalau saya buat persis seperti ini, kemudian saya screen, itu nanti gambarnya kecil sekali. Jadi saya buat seperti ini. Tapi setelahnya saya kembalikan supaya rapi. Jadi sampel pertama, di sini ada namanya foreign key. Nah, ini PF nih, ada foreign key dari beberapa tabel di atasnya. Di sini ada tabel tunai. Nah, tabel tunai di sini dia mengadopsi beberapa foreign key dari tabel atasnya. Di sini ada 3 tabel atas. Nah, karena di sini one to many, maka terdapat 3 tabel foreign key. Nah, di sini sebenarnya terdapat error karena ada karakter yang terlalu panjang. Jadi tidak diperbolehkan. Di mana errornya dan bagaimana cara penyelesaiannya?
Jadi seperti ini. Di sini yang paling atas yaitu foreign key dari transaksi ID, maka dituliskan transaksi underscore ID TSI. Nah, jadi dari tabel transaksi yang diambil yaitu ID TSI-nya. Nih, karena tidak lebih dari 30 karakter maka aman. Kemudian yang kedua yaitu ambil dari foreign key tabel penjualan. Nah, tabel penjualan berarti harus melewati tabel transaksi kan? Harus melewati tabel transaksi. Nah, jadi ini harus menggunakan TSI atau tabel short name. Jadi ini namanya TSI underscore PJN. Ini nama tabelnya. Kemudian yang diambil apa dari PJN? Nah, yang diambil itu ID penjualannya. Ini namanya short tabel name, TSI PJN. Kemudian di sini untuk foreign key-nya yang ketiga, yaitu dia ngambil foreign key dari customer. Nah, ini kan jauh sekali. Sebenarnya kalau penambahan biasa sebelum error ini, maksud saya sewaktu error, dia itu tulisannya transaksi, underscore penjualan, underscore customer ID, customer habis itu ID customer, itu terlalu panjang, melebihi 30 karakter. Jadi untuk DBMS-nya ketika di export ke dalam DDL, dia akan error ya. Makanya di sini ada aturannya penamaannya. Jadi penamaan yang pertama ketika jauh seperti ini, dia melewati satu ini kan, jadi ini tidak akan dituliskan nantinya. Jadi yang akan dituliskan cukup yang ini saja, yang tabel yang pertama sama tabel yang terakhir saja. Kurang lebih seperti itu. Ini tabel pertama, yaitu TSI. Dia melewati TSI. Kemudian yang diambil apa? Yang diambil yaitu customer ID. Nah, penulisannya seperti ini. Ini untuk sampel yang kedua, kurang lebih sama untuk caranya. Itu yaitu tentang hutang customer. Di mana hutang customer, dia memiliki 4 foreign key di atasnya. Nah, 1, 2, 3, 4. Untuk foreign key yang di atasnya tepat tunai, dia langsung saja tunai ID. Untuk seandainya yang customer ini, berarti nanti langsung tunai, setelah itu customer ID. Jadi langsung tabel yang pertama yang dilewati sama tabel tujuannya. Sama ini ketika transaksi juga tabel pertama, tabel tujuan, tabel pertama, dan tabel tujuan. Ini example ketiga saya. Nah, kemudian di sini juga menerapkan mengenai Oracle 9.3 dan 9.4 mengenai relational mapping dan subtyping mapping. Nah, apa itu relationship mapping dan subtyping mapping? Jadi di sini terdapat ada beberapa relationship yang saya tuliskan. Ada one to many, ada one to one, ada many to many. Nah, jadi untuk relationship one to many, bagaimana penulisannya? Penulisan yang pertama yaitu seperti ini, query-nya, SQL-nya. Jadi kita harus create tabel dulu. Nah, membuat tabel. Selesai membuat tabel, yang dilakukan yang kedua yaitu membuat primary key atau set primary key dengan menggunakan alter tabel. Nah, selesai primary key, maka yang ketiga, langkah terakhir yaitu set foreign key sebagai relationship mapping-nya. Nah, masuk nih, relationship mapping. Menggunakan foreign key. Nah, ini untuk menambahkan foreign key. Jadi antara penjualan dan customer ini nantinya ID customer akan masuk ke dalam penjualan. Oleh karena itu di sini set foreign key yaitu customer ID customer dari tabel customer yang mana mengambil ID customernya. Ini namanya primary key-nya, sedangkan yang ini primary key sekaligus foreign key. Kemudian ada mapping bar relationship. Nah, apa itu? Jadi gini, mapping bar relationship ketika terdapat relasi seperti ini, one to many, one to many. Nah, ini akan masuk foreign key-nya ke sini, ini akan masuk foreign key-nya ke sini. Ini menurut saya masuk ke dalam mapping bar relationship. Nah, bisa juga sebenarnya karena ini tidak berhubungan ya. Ada juga yang menggunakan super dan sub. Nah, itu kan berhubungan. Seandainya lokasi, kemudian region, terus kemudian baru namanya, kecamatannya apa gitu, atau nama departemennya apa. Nah, itu mereka one to many, maka foreign key-nya akan terus bertambah dari entitas paling atas ke entitas paling bawah. Nah, jadi entitas paling bawah, dia memiliki primary key dari entitas-entitas di atasnya. Ini, penulisannya sama. Yang pertama yaitu membuat tabel, kemudian relasi menggunakan primary key, dan juga foreign key-nya di set di sini. Nah, kemudian ada mapping relationship bar lagi. Penjelasannya sama persis, hanya di sini
lebih banyak. Saya di tunai. Nah, tunai ini dia memiliki foreign key dari transaksi, punya penjualan juga punya customer. Nah, karena dia juga masuk ke dalam primary, juga masuk ke dalam foreign key. Kemudian di sini ada mapping relationship one-to-one relationship. Nah, untuk one-to-one relationship sebenarnya hampir sama. Di sini create tabel dulu, setelah itu membuat indeks uniknya. Setelah itu membuat primary key, kemudian membuat foreign key-nya. Nah, untuk alur pengisian tabel, untuk lebih jelasnya, saya langsung aja menggunakan yang di sini. Jadi pengisian tabel yang paling pertama diisi itu mengenai customer. Nah, di sini customer. Kenapa harus customer pertama? Karena customer ini dia tidak memiliki foreign key dari mana-mana. Berarti dia yang wajib diisi untuk pertama kali. Kemudian setelahnya ada penjualan. Nah, penjualan di sini karena dia memiliki foreign key dari customer, maka penjualan setelah itu baru dapat diisi. Setelah penjualan, yang bisa diisi yang ketiga yaitu transaksi. Nah, karena apa? Karena transaksi di sini memiliki foreign key dari penjualan dan juga customer. Ini. Maka transaksi boleh diisi setelah penjualan. Setelah transaksi, maka transfer dan tunai, kemudian hutang customer dan cicilan. Kemudian dari penjualan, itu bisa juga diisi, yaitu return, mohon maaf, maksud saya barang. Kenapa barang? Dan ini di skip dulu karena di sini memiliki foreign key dari penjualan, kemudian dari customer, dan dari barang. Otomatis barang harus diisi sebelum penjualan rinci. Barang selesai diisi, maka penjualan rinci setelah itu boleh diisi. Oke, setelah itu di sini ada tentang price dan purchase. Ketika barang sudah diisi, maka purchase dan price bisa diisi. Dan yang terakhir, return dan juga return rinci boleh diisi setelah penjualan sudah diisi. Karena di sini menggunakan konsep foreign key. Ini alur pengisian tabel sekaligus isi tabelnya. Jadi dia berdasarkan foreign key untuk relationship-nya. Nah, ini dia. Oke, selesai. Sekian presentasi mengenai tugas besar saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.